Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik yang berjudul, pertanyaan, apakah penambahan kata, Sayyidina, pada sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan penghormatan atau merendahkan martabat dan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena pada sahabat Ali radhiyallahu anhu atau Hamzah radhiyallahu anhu juga disebut Sayyidina Hamzah atau Sayyidina Ali. Oleh Dr. Arifin S. Siregar. Pembahasan, ketahuilah bentuk ungkapan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Bunyi ungkapan ini sesuai dengan Quran Surah Al-Ahzab 56, yang berisi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sahabat dan umat bersholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, sesuai hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabat bunyi sholawat itu dengan ungkapan, Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Komentar, mengherankan mengapa ada ulama yang berani mengubah ungkapan sholawat itu menjadi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Padahal, ketahuilah ungkapan teks sholawat itu adalah bentuk wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada sahabat dan umat, sesuai keterangan Quran Surah Al-Ahzab 56, dan hadis riwayat Muslim. Jadi, hak prerogatif, hak cipta, hak mengatur sholawat ini, ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Komentar, maka, untuk menghindari keberanian mengotak-atik, mengada-ada, menambah-nambah ungkapan bentuk, tata cara, atau kaifiat ibadah maupun akidah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi ancaman atas perbuatan itu dengan ancaman bid'ah, sesat, dan neraka. Mengapa? Jawabnya, karena tersirat artinya merupakan pengingkaran, ketidakpuasan, merasa kurang sempurna terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan sholawat yang sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang diwahyukan, hadis riwayat Muslim, jadi hak paten sudah ada pada Allah dan Rasul-Nya. Komentar, maka tidak mengherankan kalau Nabi atas perbuatan demikian mengancamnya dengan bid'ah, sesat, dan neraka. Sebagai perbandingan, bila seseorang disuruh naik ke atas mimbar untuk membacakan teks Pancasila, kemudian si pembaca membacanya dengan suara lantang dan penuh semangat. Pertama, keyakinan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, apa yang terjadi? Tiba-tiba protokol menyuruh si pembaca teks Pancasila tersebut turun. Bila ditanya, sebenarnya dengan penambahan kata, keyakinan, adalah tidak merubah arti kalimat ungkapan pertama dari bunyi teks Pancasila. Hanya tersirat menunjukkan perbuatan mengingkari, merasa tidak puas atas ungkapan yang sudah baku disusun oleh Presiden Soekarno dulu, dan hal itu sudah ditetapkan oleh MPR menjadi ketetapan pemerintah. Jadi, tersirat perbuatan pembangkangan. Kita ambil contoh lain, adzan diperuntukkan untuk pertanda masuk sholat 5 waktu. Tetapi ada di antara ulama yang menggunakan adzan untuk pemberangkatan calon jemaah haji, atau sholat hari raya, atau sholat taraweh, penanaman mayat, dan lain sebagainya. Alasannya demi untuk syiar, dan sebagainya. Contoh ketiga, seorang imam sholat jenazah setelah selesai membaca salam, maka imam tersebut menambah doa panjang lagi sebagai tambahan sebelum mayat diangkat ke kuburan. Untuk perbuatan ini, tersirat artinya si imam merasa doa yang sudah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat jenazah dianggapnya kurang lengkap, kurang sempurna, dan perlu ditambah. Maka, merupakan perbuatan mengada-ada, mengotak-atik, tata cara ibadah yang sudah baku, yang sudah diberi hak paten oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, perbuatan yang mengada-ada ini dengan penambahan doa lagi diancam oleh Nabi dengan bid'ah, sesat, di neraka. Komentar, seandainya tidak ada bentuk ancaman atas perbuatan yang mengada-ada ini dengan mengotak-atik bentuk-bentuk atau ungkapan atau tata cara, atau kaifiat dari suatu ibadah, atau akidah yang sudah baku ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ancaman bid'ah, sesat, dan neraka. Maka, akan terjadi hal yang fatal, memalukan, di mana ajaran Islam ini menjadi semerawut. Tidak tahu lagi mana yang berasal dari Al-Quran atau Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di sana-sini sudah dicemari dengan ibadah atau akidah dengan bentuk-bentuk hasil ijtihad di antara ulama. Terjadilah ibadah dan akidah yang centang perenang, sesuai dengan selera masing-masing. Terjadilah agama hasil pemikiran ijtihad, bukan lagi hasil wahyu yang diwahyukan. Komentar, sebagai rujukan kita gunakan dua buah hadis.
Rujukan pertama hadis Nasai dan Abu Daud, yang menyatakan ketika datang serombongan orang Arab menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, "Wahai Sayyidina Muhammad sebagai orang yang kami muliakan," dan seterusnya. Kemudian dengan spontan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memarahi mereka, "Jangan kamu sebut aku dengan tambahan kata Sayyidina Muhammad. Aku tidak suka diangkat-angkat melebihi ungkapan penghormatan kepadaku. Katakanlah hanya dengan sewajarnya." Ungkapan kata Sayyidina yang kamu sampaikan kepadaku itu adalah terseret suara setan. Rujukan kedua, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi sudah cukup dengan Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk nabi-nabi yang lain hanya digunakan ungkapan alaihi salam, misalnya Nabi Adam alaihi salam. Rujukan ketiga, memberi ungkapan Sayyidina malah merendahkan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kepada sahabat lain juga digunakan julukan atau ungkapan Sayyidina, misalnya Sayyidina Hamzah. Rujukan keempat, tidak mengikuti atau menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai Quran Surah An-Nisa 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Bila kamu berbeda pendapat, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat." Ternyata menambah ungkapan kata Sayyidina tersirat mendahulukan pendapat ijtihad ulama daripada petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Rujukan kelima, tanpa kata Sayyidina pada sholawat, sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjamin ke surga. Tetapi, dengan penambahan kata Sayyidina pada Muhammad kemungkinan bid'ah, sesat, dan neraka, kemungkinan tidak. Tetapi, bila sesat dan di neraka, betapa bodohnya kita, karena satu hari berpuluh kali kita bersholawat. Sebulan beratus kali, bertahun, beribu kali, maka alangkah bodohnya kita, gambling, mengambil resiko, menimba sesat, dosa membawa ke neraka. Padahal tanpa Sayyidina sudah pasti tidak terjebak pada bid'ah, sesat, di neraka. Demikianlah pembahasan kita pada topik kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon sejawat, menyebarluaskan dakwah-dakwah ini. Semoga kita mendapat pahala karena telah menyebarkan dakwah ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.